mungkin kita mulai saja dari Prof Pur dulu ya Prof. Mungkin bisa dijelaskan sedikit latar belakang dari program IRN itu apa ya Prof Pur? Silahkan Prof. Baik, terima kasih Bu Feni, dan kembali selamat pagi kepada Ibu Bapak sekalian, para mahasiswa. Ya. Jadi program IRN ini bagi saya melihatnya sebagai suatu program yang khas, ya, yaitu ada suatu industri pangan, dalam hal ini Indofood, yang memberikan bantuan dana yang akan digunakan oleh para mahasiswa untuk melakukan penelitian dalam rangka menyelesaikan studinya. Ya. Jadi ini tidak khas. Ada beberapa industri yang memberikan beasiswa dan seterusnya, tetapi ini memberikan dana untuk penelitian, itu khasnya. Jadi saya melihat program IRN ini sebagai salah satu wujud kepedulian suatu industri pangan untuk mendorong para mahasiswa melakukan penelitian dan harapannya nanti akan menjadi suatu yang kita sebutnya sebagai peneliti unggul tadi. Ya. Sebagai dosen, saya mengetahui betul bahwa para mahasiswa ketika melakukan penelitian itu banyak kesulitan, terutama kesulitan dana, ya. Sehingga dengan adanya uluran tangan kepedulian dari Indofood dalam program IRN ini patut diapresiasi, ya. Perlu diberi penghargaan, dan harapannya saya sebagai dosen mengharapkan makin banyak industri yang meniru atau mengikuti jejak kepedulian Indofood ini, ya. Jadi itu backgroundnya dan sejarahnya sebetulnya program ini telah dirintis cukup lama. Ya. Program ini dirintis oleh kelompok Indofood sejak tahun 1998. Ya, kita tahu 1998 itu krisis ya pada waktu itu, krisis 97, yang banyak mahasiswa kesulitan dana untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan studinya. Jadi itu yang tadi saya katakan, ini suatu kepedulian, ya, respon yang positif dari suatu kondisi yang dihadapi oleh para mahasiswa. Saya tahu bahwa dana penelitian yang diberikan itu sesuai dengan skop penelitian S1, ya. Tapi bukan itu yang lebih penting menurut saya. Jadi yang penting adalah bahwa satu, ada uluran bantuan dana tersebut dan itu dilakukan konsisten setiap tahun. Bahkan sejak tahun 2006, ya, program yang tadinya bernama Bogasari Nugraha itu kemudian di-upgrade menjadi Indofood Research Nugraha yang cakupan penelitiannya menjadi lebih luas. Ya, tidak hanya yang berhubungan dengan gandum atau dengan tepung-tepungan, sumber pangan pokok, tetapi juga menyangkut bidang-bidang penelitian yang lain, termasuk bidang perikanan, peternakan, bidang sosial ekonomi pertanian, sosial budaya bahkan, dan juga bidang-bidang yang berhubungan dengan marketing, pemasaran, dan seterusnya. Jadi sangat terbuka bagi semua mahasiswa dan harapan saya program ini terus dikembangkan dan tadi bisa menjadi role model bagi industri yang lain. Bu Feni, demikian. Baik, Prof Pur, terima kasih banyak ya untuk penjelasannya tentang latar belakang dari IRN ini. Pertanyaan yang kedua nih Prof, kenapa sih tahun 2023 ini sampai 2024 temanya yang diambil seperti yang tadi Prof jelaskan, lalu mungkin bisa jelaskan sedikit itu artinya apa ya Prof, silahkan. Ya, baik. Jadi seperti tadi disampaikan bahwa untuk tahun sekarang 2023-2024 ini tema yang diprioritaskan begitu, itu adalah tentang pangan fungsional berbasis potensi dan kearifan lokal. Ya, ini kita tahu bahwa kenapa kok pangan fungsional? Yang pertama karena ada hubungan yang erat antara pangan dan kesehatan. Ya. Jadi terutama dari belajar yang terjadi pada pandemi COVID yang lalu, ya, bahwa pangan itu ternyata banyak yang mempunyai fungsi-fungsi tidak hanya sekedar sebagai menyediakan gizi dan energi, tetapi juga memberikan khasiat-khasiat tambahan, kadang-kadang justru itu lebih penting, yang berhubungan dengan kesehatan. Misalnya saja meningkatkan daya tahan tubuh dan seterusnya. Banyak itu yang kemudian bermunculan ide-ide untuk mengembangkan pangan
dalam kelompok ini, terutama pada saat pandemi COVID yang lalu. Ya. Jadi itu kata kunci yang pertama, pangan fungsional. Yang secara sejarah kita punya tradisi yang panjang untuk itu. Ya. Kita punya tradisi jamu misalnya ya, dan itu kalau bisa dikembangkan lebih lanjut menjadi bentuk pangan yang bisa dikonsumsi setiap atau sehari-hari akan sangat baik. Kata kunci keduanya adalah lokal tadi. Ya, lokal ini sekali lagi dengan tema ini kita ingin mengangkat atau ingin mendorong para mahasiswa untuk lebih aware, lebih sensitif dan eksploratif terhadap potensi-potensi di sekitarnya, di lokalnya tadi. Yang sekali lagi secara tradisi itu juga banyak, maka itu ada unsur kearifan lokal tadi yang mahasiswa dari universitas manapun di Indonesia. Demikian mungkin. Baik ya, itu mungkin adik-adik cukup jelas ya apa itu tentang pangan fungsional dan kearifan lokal dari tema IRN tahun ini. Nah ini pada pertanyaan ketiga nih Prof. Kalau misalnya adik-adik ikut, apa sih manfaatnya? Apakah cuma dana riset gitu ya? Mungkin ada apa namanya keunikan lain dari IRN ini. Silakan Prof, mungkin bisa dijelaskan lebih detail. Baik, ya. Yang jelas pertama yang langsung tadi adalah manfaatnya bisa mendapatkan bantuan ya dalam bentuk dana tadi. Tetapi lebih daripada itu di program ini itu para penerima IRN nanti itu juga mempunyai kesempatan untuk pertama tentunya berinteraksi dengan sesama penerima IRN dan itu cukup banyak jumlahnya di seluruh Indonesia, dari seluruh Indonesia. Jadi ragamnya juga sangat banyak, idenya cemerlang. Sedemikian rupa sehingga interaksi itu harapannya bisa membangun karakter, meningkatkan kapasitas dari masing-masing peserta IRN itu sendiri ya. Di samping itu bisa juga berinteraksi dengan para alumni, ini juga catatan ini ya. Alumni IRN itu cukup banyak tersebar di Indonesia dan data yang ada di kami itu jumlahnya sekarang itu 1024 alumni penerima IRN. Salah satunya yang duduk di sebelah saya ini. Nah ini adalah salah satu dan dari segitu banyak alumni tadi juga banyak yang berkiprah baik di industri pangan maupun di unit-unit kerja yang lain ya. Jadi itu adalah suatu aset yang luar biasa. Di samping itu program IRN ini dilengkapi dengan misalnya saja ya, nanti ada audit yang dilakukan 2 kali yang pada waktu audit itu sering juga dilengkapi atau ditambah dengan kegiatan-kegiatan yang tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kualitas peneliti nantinya itu. Misalnya saja kita memberikan coaching yang tujuannya bagaimana sih menggali ide, bagaimana sih menulis proposal yang baik, bagaimana sih praktek-praktek pelaksanaan penelitian yang baik. Sesuatu yang kelihatannya simpel tetapi bagi peneliti itu penting karena itulah yang akan menyebabkan dia nanti berkarakter seperti apa ya. Kemudian ada juga kesempatan untuk melakukan factory visit misalnya ke industri pangan khususnya Indofood dalam hal ini pada waktu penyelenggaraan audit dan seterusnya itu. Bisa juga berinteraksi dengan kami, dengan Bu Feni, dengan Pak Bus, dengan rupa sehingga bisa berkonsultasi ya. Bisa berdiskusi, membuka wawasan dan seterusnya. Dan yang tidak kalah pentingnya juga ada kemungkinan Indofood mengobservasi nih sehingga jangan-jangan nanti bisa direkrut misalnya ya. Itu suatu kesempatan juga dan terjadi itu ya. Dari beberapa dari alumni IRN itu sekarang ini juga berkarir di Indofood juga ya. Mungkin itu beberapa benefit ya, manfaat yang bisa diperoleh selain memang mendapatkan dana. Luar biasa tuh ya adik-adik, ayo ikutan ya karena ternyata tidak hanya dana riset. Ini kebetulan saya sendiri juga alumni ya, ini prof-prof di depan ini juga waktu itu yang menilai proposal saya dan alhamdulillah saya belajar banyak sekali dari beliau-beliau ini. Nah itu bincang-bincang kita dengan para pakar yang ada di studio dan juga secara daring. Nah sekarang ini kita masih ada kesempatan ya, waktunya masih cukup untuk adik-adik bisa bertanya langsung. Nah silahkan untuk adik-adik yang ada di Zoom yang ingin bertanya boleh secara langsung ya panitia. Kemudian juga bisa menuliskan di chat, nanti kita akan bacakan
Lalu nanti di sini di studio ada Ibu Winarti, ada Dr. Wijaya, ada Pak Indrayana, lalu secara daring ada juga Pak Prof. Eko Handayanto, lalu juga ada Prof. Ambar. Nanti kita akan coba bagi-bagi tugas untuk menjawab pertanyaan adik-adik. Silahkan. Apakah sudah ada pertanyaan, panitia? Mungkin sambil bertanya nih, bisa diceritakan juga kisarannya biasanya kalau misalnya dapat itu pertanggungjawabannya kira-kira seperti apa ya, Prof. Pur ya? Kalau misalnya dapat dana nih, ketika nanti kan katanya ada progress report gitu ya. Mungkin itu dulu singkat saja sebelum ada pertanyaan dari adik-adik. Iya, baik. Terima kasih. Jangan terlalu khawatir ya tentang apa namanya pertanggungjawaban tadi, karena itu intinya common sense semua dan segala sesuatunya harus ditunjukkan masuk akal tadi ya. Jadi kalau kita laporkan apa adanya ya, dan itu penting karena itulah salah satu ciri peneliti unggul, yaitu melaporkan apa adanya, apapun itu, termasuk ketika melaporkan hasil penelitiannya. Tidak ditambah-tambahin, tidak juga dikurang-kurangin. Ya. Jadi sampaikan saja itu dan bahkan beberapa tadi disampaikan oleh Pak Bus ya, ketika pada saat kita mereview proposal dan kemudian kita melihat ini kok kayaknya ini banget ya, mepet banget ya. Jadi kita berkomunikasi dan kemudian menambahkan gitu ya. Tetapi sekali lagi yang kita lakukan adalah mengevaluasi ini sereal mungkin berdasarkan pada pengalaman dari tim panelis yang cukup lama ya mereview proposal itu, sehingga jangan juga ada semacam pandangan bahwa oh kalau budgetnya makin kecil kayaknya peluangnya makin besar, enggak juga. Yang menjadi landasan kita ketika menilai adalah ini sesuai enggak dengan apa yang ingin dilakukan gitu. Nantinya pada waktu pelaporan audit 1, audit 2 itu secara administrasi ada form, ada template lah ya yang disediakan oleh timnya Pak Indra, Pak Bima, Bu Teri dan seterusnya, komunikasi terus ke sana sehingga bisa membantu nantinya. Gitu. Demikian. Baik, terima kasih banyak Prof. Pur untuk jawabannya sangat jelas. Nah ini, oke kita sambil tunggu, tadi ada pertanyaan juga ke Prof. Pur. Katanya kalau judulnya ada yang sudah menggunakan daun kelor topiknya, apakah bisa diajukan lagi begitu Prof. Pur? Iya, artinya topik tentang daun kelor gitu ya. Tentunya bisa sepanjang yang diusulkan untuk dilakukan itu belum dilakukan oleh orang lain kan gitu. Jadi sesuatu yang baru, sesuatu yang tidak mengulang gitu ya. Nah itu prinsipnya. Tapi daun kelor kan udah diteliti, ya sama tadi misalnya tempe kan sudah diteliti, kedelai kan udah, tetapi yang diteliti apanya. Dan sekarang yang diajukan itu apanya lagi ya, itu yang perlu dirumuskan dan kemudian ditunjukkan kepada kami bahwa ini sesuatu yang baru loh, yang belum ada dan kami tentunya dengan network yang kita punya, akses kepada informasi yang kita punya, bisa juga mengecek kan itu sesuatu yang karena kita tidak ingin melakukan sesuatu yang sudah dilakukan oleh orang lain, itu kira-kira kan, nggak ada manfaatnya itu. Dan itu bukan karakter peneliti yang baik tadi. Baik, terima kasih Prof. Pur. Silahkan mungkin ada pertanyaan berikutnya, panitia. Dari Muhammad Adrian Abidin dari Tadulako, ada pertanyaan, apakah judul penelitian yang sebelumnya sudah dilakukan di proposalnya maksudnya ini seminar proposal artinya di universitasnya begitu ya bisa diajukan kembali jadi sudah dalam bentuk proposal penelitian dari untuk tugas akhirnya mungkin Prof. Pur bisa menjawab membantu. Baik, terima kasih Bu Beni dan terima kasih ini Adrian ya. Prinsipnya selama dia belum dilakukan, tadi kan Prof. Budi menyampaikan, menegaskan itu. Yang kita sampaikan itu sebagai proposal itu bukan sesuatu yang sudah dilakukan kemudian kita ajukan seolah-olah kayak reimbursement gitu ya, itu nggak boleh itu ya. Dan tadi juga redundancy kita tidak inginkan, sesuatu yang sudah dilakukan lain itu juga tidak diinginkan, nggak ada manfaatnya, tidak memberikan nilai tambah apapun di bidang penelitian ya. Tetapi yang kalau ini baru diseminarkan belum dilakukan boleh nggak? Prinsipnya boleh.
karena itu belum dilakukan, kata kuncinya tadi ya. Tetapi tolong diingat rentang waktu ya. Kalau ini sekarang ini kan deadline-nya nanti Juli dan kemudian nanti pelaksanaannya mungkin baru Oktober dan seterusnya. Jangan-jangan kalau itu dilakukan penelitian Anda ini karena udah diseminarkan udah selesai harusnya. Jadi kalau ditunggu Indofood Research Nugraha jangan-jangan malah tidak sesuai dengan tujuan IRN sebetulnya, karena IRN itu membantu supaya kalian nanti buat adik-adik sekolah yang mempunyai kesulitan melakukan penelitian itu bisa lebih cepat lulus gitu ya. Jadi jangan juga, tapi silahkan sih kalau memang pengen lebih santai-santai ya, lambat-lambat ya, tapi harusnya tidak lah ya. Kata kuncinya tadi belum dilakukan. Ya, kalau sudah diseminarkan sehingga disetujui oleh dosen pembimbing gitu kan, boleh aja, tetapi ditunda jadinya pelaksanaannya. Itu kata kuncinya menurut saya, Bu Feni. Ya baik, Prof Pur cukup jelas ya, adik-adik tadi ada pertanyaan apa kalau sudah diseminarkan sebenarnya tidak boleh ya Prof Yur ya, ya kecuali kalau memang belum dilakukan.